Halo pemirsa IGTV, saya Disti Lestari. Dan saya Muhammad Fadil, salam jumpa di Info Kampus episode ke-487. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali ya Disti, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, kampus Cengkareng, dan kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Info Kampus Kampus, aktual aktual seputar seputar kampus kampus Universitas Universitas Gunadarma. Gunadarma. Pemirsa IGTV, pada 21 Mei 2025, Universitas Gunadarma mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk memfasilitasi program sosialisasi beasiswa Nawasena kepada para mahasiswanya. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Universitas Gunadarma, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bupati Penajam Pasar Utara Mudiat Nur menyampaikan bahwa program beasiswa merupakan inisiatif pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara atau IKN. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan sarana pendidikan, Universitas Gunadarma mendapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk memfasilitasi program sosialisasi beasiswa Nawasena kepada para mahasiswanya. Bupati Penajam Pasir Utara, Mudiat Nur, menyampaikan bahwa program beasiswa Nawasena merupakan inisiatif pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam menyongsong Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 21 Mei 2025 di ruang pertemuan Universitas Gunadarma, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Asisten Daerah 1 Pemkab PPU Bapak Niko Herlambang, serta perwakilan dari bidang Kesra Pemkab PPU Bapak Febriansyah. Dalam sosialisasi ini, para mahasiswa diminta membawa laptop dan ponsel untuk mempraktikkan langsung pengisian formulir secara daring melalui situs www.beasiswa.penajamkap.go.id. Syarat umum penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki KTP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kategori beasiswa, antara lain beasiswa prestasi akademik, religi, karir, kerjasama, santri, kedokteran dan koasis, paskibra, serta kategori Nawasena. Beasiswa Nawasena sendiri ditujukan bagi warga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma PPU yang berlokasi di Jalan Silkar, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam. Penerima beasiswa ini akan mendapatkan bantuan pendidikan selama 8 semester. Syarat khusus kategori Nawasena mencakup mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos, penyandang disabilitas, korban bencana alam ekstrim, serta anak korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau mereka yang memiliki alasan khusus lainnya untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Pendaftaran dibuka mulai 15 Mei hingga 30 Juni 2025, dilanjutkan dengan proses verifikasi berkas dan pengumuman calon penerima beasiswa akan disampaikan pada 18 Juli 2025. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa IGTV, pada 5 Juni 2025 diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 dengan tema Hentikan Polusi Plastik. Universitas Gunadarma serta masyarakat setempat diundang oleh Bupati Penajam Pasir Utara untuk ikut serta dalam aksi bersih sampah plastik. Kegiatan ini berlokasi di 2 tempat, yakni Kampus N Gunadarma Penajam Pasir Utara dan Pantai Tanjung Jumlai Salolowang, Kecamatan Penajam. Tidak hanya itu, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon untuk mendukung aksi penghentian polusi dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pada Kamis, 5 Juni 2025, diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 dengan tema Hentikan Polusi Plastik. Bupati Penajam Pasir Utara mengundang Universitas Gunadarma serta masyarakat setempat untuk ikut serta dalam aksi bersih sampah plastik yang berlokasi di 2 tempat, yakni Kampus N Gunadarma Penajam Pasir Utara dan Pantai Tanjung Jumlai Kelurahan Salolowang Kecamatan Penajam. Dengan mengenakan baju dinas harian atau PDH, mahasiswa Gunadarma Kampus N Penajam Pasir Utara sangat antusias berkumpul untuk melakukan kegiatan aksi bersih sampah plastik. Tak hanya itu, kegiatan dilanjutkan oleh penanaman pohon untuk mendukung aksi penghentian polusi dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Penanaman pohon dibagi menjadi beberapa titik dan dilakukan secara gotong royong oleh pengurus setempat. Antusiasme dari para mahasiswa masih tetap terlihat. Kemudian, di lokasi kedua, yakni Pantai Tanjung Jumlai Kelurahan Salolowang Kecamatan Penajam Pasir Utara, dengan mengenakan baju olahraga, masyarakat umum dari orang tua, pelajar, mahasiswa, pegawai perusahaan, serta pengurus Pemda ikut dalam kegiatan bersih sampah plastik. Masyarakat bahu-membahu dan terlihat semangat dan bergembira. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah menjadi sampah plastik, organik, anorganik, dan residu, lalu ditimbang untuk menjadi data laporan pengurus setempat kegiatan yang telah dilaksanakan. Bapak Jamal, sebagai salah satu tokoh masyarakat Penajam Pasir Utara, menjelaskan mengenai diadakannya kegiatan aksi bersih sampah plastik di Penajam Pasir Utara. Sepengetahuan kami, sejak berdirinya kabupaten ini, adanya pemerintahan yang definitif itu oleh dinas terkait setiap tahun selalu dilaksanakan, namun tempatnya berpindah-pindah, jadi tidak mesti hanya di sini, jadi ada beberapa tempat dan itu rutin karena itu memang ada tahunan. Kegiatan aksi bersih sampah plastik mendapat respon yang positif dari masyarakat. Salah satunya dari Ibu Nur Laila yang ikut dalam kegiatan ini menyampaikan kesan baik kepada mahasiswa serta pelajar yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi kalau menurut Ibu, mahasiswa itu berfungsi dari semua aspek kehidupan. Dari sisi sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, sebagai satu komunitas dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup ini tidak hanya kita lakukan sebagai seremonial, tapi seorang mahasiswa, seorang pelajar harus mampu mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Konsistensinya sangat dibutuhkan. Jadi setelah ini jangan berhenti sampai di sini, tapi harus kita mampu menjadi agen-agen perubahan yang bisa memberi impres, memberi motivasi, memberi contoh kepada, mungkin tidak usah terlalu jauh, kepada lingkungan kita sendiri dulu. Dimulai dari lingkungan mahasiswa di universitas kita dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, tidak hanya pada momen seremonial seperti ini, tapi bisa diimplementasikan secara fakta, secara faktual di lingkungan kerja dimanapun kita berada, di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dalam hal ini sebagai seorang pelajar, otomatis kita berada di lingkungan perkuliahan, lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Tapi lebih daripada itu, seorang mahasiswa adalah seorang anak, seorang masyarakat, warga masyarakat juga. Nah, Ibu berharap kegiatan-kegiatan positif seperti ini bisa diimplementasikan secara nyata di semua lingkungan tersebut. Sebagai peran kita sebagai mahasiswa,
sebagai anak dalam lingkungan keluarga, dalam rumah tangga, sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakat. Tidak usah terlalu besar, dari hal-hal kecil kita minum, yang kita cari tempat sampah, tidak langsung kita buang sembarangan. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, karakter-karakter baik yang nanti akan menjadi habit baik. Nah, itu secara akumulasi, secara berkelanjutan kita lakukan akan membentuk karakter kita. Dan itu nanti akan berdampak pada hal-hal positif yang akan datang kepada kita juga. Mungkin itu saja. Peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya menjadi ajang seremonial semata, namun dengan ini masyarakat akan lebih sadar bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan bergotong royong untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih. Saya Revalia, melaporkan dari Kampus N Penajam Pasir Utara beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat Movie Enthusiast, saya Najla Putri Kusumo. Dan saya Andini Zafarina. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru karya anak bangsa yang akan tayang di bioskop mulai 19 Juni 2025. Siap-siap merinding dan terhanyut dalam kisah penuh misteri dan emosi. Inilah dia, Jalan Pulang. Disutradarai oleh Gerald Cohen, kreator thread horror viral di media sosial dan diproduksi oleh Leo Pictures. Film ini menawarkan horor yang gak cuma menakutkan, tapi juga syarat akan makna. Berdurasi 97 menit, Jalan Pulang adalah kombinasi horor, trailer, dan drama keluarga yang bikin merinding sekaligus terharu. Film ini bercerita tentang Lastini yang diperankan oleh Luna Maya, seorang ibu yang tengah berduka karena suaminya, Edward, hilang secara misterius. Tapi belum sempat bangkit dari keterpurukannya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa putrinya Arum mengalami sakit misterius yang gak bisa dijelaskan secara medis. Curiga ada unsur gaib yang mengganggu. Lastini memulai perjalanan penuh rintangan keliling Jawa ditemani dua anak lainnya, Lia dan Rama. Mereka mencari bantuan spiritual demi menyelamatkan Arum sebelum ulang tahunnya yang jatuh di tahun kabisat. Deretan pemainnya juga nggak main-main. Ada Luna Maya, Saskia Chadwick, Tasya Namya, dan Sharifah Danis yang disebut sebagai trio Ratu Horor Indonesia. Plus penampilan dari Sujiwo Tejo, Teguh Rifnu Wikana, Kiki Narendra, hingga Jajang Cek Nur. Akting Luna Maya sebagai ibu yang rapuh tapi kuat jadi salah satu highlight utama. Chemistry dengan anak-anaknya di film ini juga bikin kita ikut merasakan terikat secara emosional. Secara visual, film ini berhasil membangun suasana yang mistis dan mencekam. Sinematografi dari Mandela Majid dipadu dengan musik garapan Agi Narotama, bikin setiap adegan terasa hidup dan menegangkan. Ada nuansa lokal, latar Jawa yang kuat, dan sentuhan budaya mistik Indonesia yang sangat khas. Buat kalian para movie enthusiast yang suka film horor dengan cerita yang penuh makna,
jalan pulang bisa jadi pilihan yang menarik. Gak cuma soal setan, tapi juga tentang cinta seorang ibu, perjuangan keluarga, dan dilema antara logika dan keyakinan. Ini merupakan tipe film yang setelah ditonton, kamu bakal mikir dan mungkin berdiskusi panjang dengan teman soal makna di baliknya. So, udah siap buat ikut Lastini dalam perjalanan mistisnya? Jalan Pulang tayang serentak di bioskop mulai 19 Juni 2025. Jangan lupa untuk nonton di bioskop kesayangan Anda. Saya, Najla Putri Kusumo, Dan saya Andini Zafarina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa movie enthusiast! Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-487. Saya Adisti Dulstari. Dan saya Muhammad Fadil beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.